Nah, ini sepertinya sudah mulai ada strategi baru ya. Kalau terjadi banjir, maka akan naik sampai di sini teman-teman. Tadi kita sudah melihat dari video drone atas bahwa memang cukup luas sekali ya. Wilayah airnya itu sampai belah kanan saya ini ya teman-teman. Jadi di pelengkung yang terakhir ini sebenarnya terlewati juga. Nah, di area depan ini kayaknya berbahaya. Diusahakan ketinggian paling tidak di atas kren ya teman-teman, sekitar 80 meter dari permukaan tanah ya teman-teman ya. Pagi itu ya, itu nggak masalah sebelum ada aktivitas ya teman-teman. Inilah proyek jembatan yang akan menjadi jembatan terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta. Proyek yang merupakan penghubung terakhir jalur jalan lintas selatan di daerah istimewa Yogyakarta ini akan menghubungkan Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dan diberi nama Jembatan Pandan Simo. Seperti kita ketahui bersama, Jembatan Pandan Simo digadang-gadang bakal menjadi ikon baru di daerah istimewa Yogyakarta. Jembatan yang menghubungkan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo ini dirancang memiliki desain yang unik dan mengusung budaya lokal. Namun ada informasi dari pejabat pembuat komitmen PPK 1.4 Satker Pejayan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa proyek pembangunan Jembatan Pandan Simo penyelesaiannya akan menjadi mundur. Pada awalnya, Jembatan Pandan Simo ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024. Namun target tersebut harus mundur hingga akhir Maret tahun 2025. Hal ini dikarenakan ada usulan penambahan konstruksi fondasi yang cukup signifikan. Setelah dilakukan kajian lebih lanjut, ternyata lokasi pembangunan Jembatan Pandan Simo ada bagian yang memiliki potensi resiko bencana likuifaksi, sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diputuskan untuk menambah jumlah fondasi. Hal ini menyebabkan penambahan anggaran tambahan dan juga waktu pelaksanaan yang lebih lama. Selain itu, kondisi cuaca yang tidak menentu juga menjadi salah satu faktor penghambat pekerjaan di minggu-minggu terakhir ini. Beberapa waktu lalu, kawasan sekitar Jembatan Pandan Simo terendam banjir akibat luapan Sungai Progo. Hal ini membuat pekerjaan konstruksi sempat terhenti sementara waktu. Dari rencana usulan penambahan fondasi, menyebabkan penambahan anggaran sekitar 50 miliar rupiah. Selain juga adanya penambahan waktu pengerjaan hingga 90 hari kalender. Namun demikian, jika anggaran tambahan tidak disetujui pemerintah, maka jembatan tetap bisa terkoneksi, hanya saja tidak ada ornamen atau arsitektur Jembatan Pandan Simo, sehingga beberapa ornamen khas Yogyakarta yang menjadi ciri khas Jembatan Pandan Simo dimungkinkan tidak akan dikerjakan. Namun meskipun mengalami kendala, progres pembangunan Jembatan Pandan Simo saat ini sudah mencapai sekitar 80%. Beberapa pekerjaan seperti pembangunan barier dan pemasangan pagar sudah dilakukan. Di sebagian jalan pendekat juga sudah dilakukan pengaspalan. Pengecoran di atas lengkung baja juga sudah terlihat semakin panjang. Pihak pelaksana proyek juga menargetkan akhir tahun ini jembatan pendekat sudah diaspal dan bentang tengah sudah tersambung seluruhnya. Semoga Jembatan Pandan Simo bisa segera rampung dan menjadi ikon baru bagi daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini kita akan melihat kembali proyek Jembatan Pandan Simo penghubung Kabupaten Bantul dan Kulon Progo. Bagaimana kondisinya? Ikuti perjalanan saya kali ini. Salam sehat, tetap semangat, tetap berkarya untuk negeri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya bersama channel Agus Bintarto. Kali ini saya berada di jalur Jalan Lintas Selatan Bantul, pas di gedung evakuasi sementara ya, di belakang saya tadi sebelah kanan. Dan kita akan mengupdate proyek jembatan Pandan Simo pasca hujan di beberapa hari kemarin, di mana lokasi proyeknya ini ada kenaikan debit air ya teman-teman, sehingga ada beberapa jalur untuk proyek ini terkena dampaknya. Nah, ini mungkin termasuk force majeure ya, atau bencana alam ya masuknya. Harusnya ada jadwal ulang atau perubahan jadwal ya, karena di lokasi jembatan ini memang kalau musim hujan dapat kiriman dari beberapa lokasi, dan di depan ini adalah titik awal di Kabupaten Bantul ya teman-teman ya. Jadi di depan ini adalah titik awal di Kabupaten Bantul teman-teman, dan kita lihat di samping kiri ini ya, ada titik awalnya, dan ini sebenarnya sudah 70%-an ya untuk progresnya. Hanya saja ini terganggu di minggu-minggu ini terkena dampak dari banjir. Biasanya ada adendum ya teman-teman, kalau di kontrak pekerjaan itu biasanya ada adendum untuk dilakukan perubahan gitu ya. Nah, di area depan ini kayaknya berbahaya ya, licin sekali. Saya tak ke kanan saja ya. Nah, ini ada aliran airnya sampai di sini ya teman-teman. Jadi alirannya ini kalau lebih deras lagi bisa naik sampai sini ya. Ini kebetulan pas turun ya teman-teman, dan pekerjaan di sini juga sudah ada pemasangan pagar pembatas ya, pedestrian ya teman-teman. Nah, ini airnya itu sampai sini teman-teman. Nah, kalau kita lihat itu airnya sampai di sini ya. Dan ini tentunya peralatan yang ada di lokasi juga harus diselamatkan. Nah, ini peralatan di lokasi juga harus diselamatkan juga ya teman-teman ya, karena seperti genset gitu ya, itu juga perlu diperhatikan juga ya. Nah, kita akan mendekat di lokasi ya. Sebenarnya ini saya melihat cuaca kali ini, Mas. Melihat cuaca hari ini itu cukup cerah ini di lokasi saya. Mudah-mudahan tidak dapat kiriman saat saya syutingnya. Takutnya saya syuting dapat kiriman, ini bisa naik ya. Ini yang di sebelah kiri saya ini ya, ini tanamannya sudah habis semua ini kalau ada tanaman gitu ya. Ini kemarin lupa saya ditanami apa ya kemarin sebelah kiri saya ya. Ini bekasnya apa ini? Kayak kangkung, tapi ini kayaknya kangkung ini. Kayaknya nggak ditanami nih. Atau sudah panen? Oh, sudah panen kayaknya. Kalau saya lihat ini peralatan beratnya di lokasi sungai ini berkurang ya teman-teman. Jadi peralatan beratnya berkurang untuk di sungainya, karena memang naik untuk airnya, debitnya itu naik teman-teman.
debit airnya naik, sehingga memang perlu strategi ulang bagaimana untuk bisa melanjutkan pengecoran antar balok kurve ya, atau lengkung bajanya ini ya. Yang perlu diperhatikan itu teman-teman ya. Jadi di pelengkung bajanya ini, antar pelengkung ini sebenarnya sudah mulai dilakukan pengecoran kemarin teman-teman ya. Sebenarnya kalau sudah dilakukan pengecoran itu otomatis sudah bisa dilalui ya teman-teman. Tinggal nanti penyelesaian akhir, termasuk untuk lokasi-lokasi yang untuk gardu pandang atau tempat lokasi untuk pedestriannya ya teman-teman. Nah, ini kemarin ada pesan dari pelaksana ini untuk teman-teman yang mengambil drone ini, diusahakan ketinggian paling tidak di atas crane ya teman-teman, sekitar 80 meter dari permukaan tanah ya teman-teman ya, sehingga bisa lebih aman. Dan teman-teman juga harus memperhatikan saat pekerjaan ya. Jadi pada saat baru dikerjakan ini sebaiknya dihindari. Nah, ini sepertinya sudah mulai ada strategi baru ya. Kalau pas surut gini jalurnya bisa dilewati sepertinya, cuman kalau pas banjir itu mungkin naik ya, jadi naik kemudian nggak bisa lewat. Mungkin tekniknya mungkin meninggikan tanggul ya, sebagian tanggul jalur sebelah yang mau dikerjakan gitu, baru nanti bergeser tuh. Jadi untuk jalur airnya diberi luang atau tempat untuk mengalir ya. Mungkin bisa bertahap seperti itu untuk teknisnya ya. Jadi tetap menggunakan jalur pembantu, kemudian ditanggul naik gitu ya. Mungkin di bagian timur dulu, selesai bergeser gitu, nanti mungkin bisa ya. Atau mungkin yang lebih tahu tekniknya, saya hanya komentar sebagai orang awam teman-teman. Oke teman-teman sekalian, saat ini saya berada di jembatan Pandan Simo di belakang saya ini, dan di lokasi ini kalau terjadi banjir maka akan naik sampai di sini teman-teman. Dan tadi kita sudah melihat dari video drone atas bahwa memang cukup luas sekali ya. Kalau terjadi banjir itu wilayah airnya itu sampai sebelah kanan saya ini ya teman-teman. Jadi di pelengkung yang terakhir ini sebenarnya terlewati juga dari air itu teman-teman ya. Karena apa teman-teman? Karena memang ini cukup lebar ya, jadi cukup lebar sekali dari bentangan jembatan Pandan Simo. Kalau yang lebih dalam ini sebenarnya tidak terlalu lebar, sekitar 600 meter, tetapi yang memiliki ketinggian yang cukup rendah ini sampai ke ujung di sebelah pelengkung terakhir teman-teman. Oke teman-teman, mungkin update dari saya cukup ini dulu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.